Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Khadijah Nurul Amelia. Video kali ini kita akan mengupas tuntas berbagai hal mengenai isu privasi dan juga keamanan digital di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat negara Indonesia juga meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045 yang diinisiasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam rangka pembangunan digital nasional yang terorkestrasi. Visi ini juga didukung oleh berbagai lembaga seperti pemerintah, industri, dan juga perguruan tinggi sebagai regulator dalam mendorong percepatan transformasi digital untuk menciptakan negara yang inklusif, maju, berdaya saing tinggi, menumbuhkan nilai ekonomi, dan meningkatkan produktivitas SDM. Prinsip dari Visi Indonesia Digital 2045: inklusif, memastikan semua dapat merasakan manfaat secara merata, memberdayakan, membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan teknologi, dan berkelanjutan, mendorong keberlanjutan teknologi untuk pemberdayaan lingkungan. Di era digital seperti sekarang, data pribadi pengguna sering dikumpulkan dan diproses oleh layanan online. Namun, data ini rentan terhadap kebocoran, memicu kekhawatiran privasi dan juga keamanan. Dengan meningkatnya insiden pelanggaran data, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan kepatuhan hukum. Realitanya, Indonesia telah menghadapi berbagai kasus mengenai kebocoran data. Di antaranya, kebocoran data yang terdeteksi oleh ransomware pada lembaga perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia. Pelaku telah berhasil mencuri puluhan juta data nasabah dan juga pemilik rekening hingga membuat pihak BSI angkat bicara di media. Selanjutnya, dari aplikasi e-commerce juga pernah menjadi korban. Sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia diperjualbelikan. Pihak CEO langsung menanggapi dengan menjabarkan kecepatan tanggap dari pihaknya untuk menyidik kasus tersebut dan juga memberikan anjuran untuk memperkuat keamanan dengan mengganti kata sandi. Terakhir, kasus yang paling mencengangkan yakni kasus hacker Bjorka dalam aksinya yang melibatkan dokumen penting dan juga pernah menggemparkan Indonesia. Mulai dari kebocoran data dari dokumen presiden, data Maya Pertamina, data Komisi Pemilihan Umum, data registrasi SIM card, NPWP, dan juga data IndiHome. Privasi adalah kemampuan individu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, yang mana seseorang dapat mengontrol arus informasi mengenai diri sendiri. Kemudian, privasi data ialah suatu data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi diri sendiri. Misalnya, nomor identitas mahasiswa dan juga nama mahasiswa pada presensi. Karena dengan data tersebut kita dapat mengidentifikasi seseorang. Sementara keamanan digital adalah suatu tindakan untuk melindungi data, perangkat, dan juga informasi digital dari akses yang tidak sah, pencurian, bahkan kerusakan. Hal ini mencakup beberapa upaya seperti pembaruan perangkat lunak, aktivasi autentikasi dua faktor, dan penggunaan sandi yang kuat. Tanpa disadari, keberadaan internet memungkinkan adanya pengumpulan data pribadi para penggunanya secara masif. Melalui platform digital, data-data pribadi tersebut dapat dikumpulkan dengan atau tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Mulanya, tujuan sebuah platform ialah untuk sekedar memberikan kemudahan akses bagi para penggunanya, seperti kemudahan untuk mencakup berbagai informasi yang dapat dibutuhkan secara cepat, berbagi pesan dan juga foto, menemukan teman baru, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Namun, beberapa tahun ke belakang,
kemudahan ini pun berubah tujuannya. Demi menghasilkan cuan dari pemasang iklan, platform-platform ini pun berupaya menaikkan aktivitas penggunanya. Di antaranya, dengan memberikan fitur-fitur rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi pribadi para penggunanya, sehingga para pengguna pun betah berlama-lama berada di depan layar ponsel. Hal tersebut pun mengundang lebih banyak pengguna untuk menggunakan platform tersebut. Nah, sebagai gantinya, aplikasi-aplikasi tersebut pun mengambil data pribadi dari para pengguna. Salah satunya melalui apa yang disebut sebagai Customer Data Platform atau CDP. Seperti yang dikutip dari CDP Institute, CDP adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dikemas untuk menciptakan basis data pelanggan yang terintegrasi dengan sistem lain. Data ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memastikan strategi pemasaran produknya tepat sasaran. Dengan iming-iming fitur gratis dari platform, maka para pengguna pun tidaklah keberatan. Bukan itu saja, begitu pengguna mulai memanfaatkan platform tersebut, platform akan mengambil data lainnya. Segala aktivitas pengguna di platform tersebut ternyata diamati dan juga direkam rapi dalam sistem. Ini yang disebut data pengamatan atau observe data. Data pribadi sukarela dan juga data pengamatan aktivitas ini kemudian digabungkan dan jadilah data dalam jumlah yang besar. Disinilah peran big data yang krusial dimulai. Karena sudah tahu persis siapa diri penggunanya, maka big data ini digunakan untuk memanipulasi pengguna dalam mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Dari sini, kita pun paham bahwa data pribadi yang kita berikan cuma-cuma ternyata sangat bernilai. Tidak heran, belakangan ini makin banyak bermunculan kasus jual beli data dengan nilai yang cukup fantastis. Kondisi lain juga dipaparkan dalam sebuah jurnal yang membahas mengenai ancaman ransomware yang cukup menggemparkan di Indonesia. Ransomware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengenkripsi atau mengunci akses terhadap data atau juga komputer korban. Para pelaku ransomware kemudian meminta pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang digital agar data atau sistem dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Salah satu kasus yang menggemparkan di Indonesia adalah serangan ransomware yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Pada saat itu, serangan ransomware berhasil untuk mengeksekusi sistem keamanan bank dan juga mengunci data sensitif termasuk data nasabah dan juga informasi keuangan penting lainnya. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan juga kekhawatiran bagi para nasabah dan juga pemilik rekening Bank Syariah Indonesia. Adapun dampak lain yang ditimbulkan dari kurangnya keamanan digital di Indonesia seperti kerugian pada sektor keuangan dan juga penurunan reputasi bagi pihak perusahaan seperti yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia. Dampak jangka panjang yang diakibatkan dari kerugian sektor keuangan. Yang pertama, kerugian finansial yang besar. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi lembaga keuangan, termasuk biaya pemulihan sistem, investigasi, pemberitahuan kepada pihak yang terdampak, denda, dan sanksi dari regulator. Yang kedua, pencurian identitas dan kejahatan finansial. Data yang bocor seperti nomor rekening bank, kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya dapat digunakan untuk melakukan pencurian identitas, penipuan, dan juga kejahatan finansial lainnya. Yang ketiga, kenaikan biaya operasional. Lembaga keuangan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan keamanan sistem, melatih karyawan, dan mengelola insiden kebocoran data. Yang terakhir, kerugian bisnis. Kebocoran data dapat menyebabkan hilangnya pelanggan, penurunan nilai saham, dan bahkan potensi kebangkrutan bagi lembaga keuangan. Yang kedua, dampak jangka panjang dari penurunan reputasi. Yang pertama, kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan. Kebocoran data dapat merusak reputasi lembaga keuangan dan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Yang kedua, tuntutan hukum dan denda. Lembaga keuangan yang mengalami kebocoran data dapat menghadapi tuntutan hukum dan denda dari regulator karena pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data.
Yang ketiga, dampak pada pelanggan. Pelanggan yang datanya bocor dapat mengalami kerugian seperti pencurian dana, kesulitan akses ke layanan keuangan, dan masalah lain yang berkaitan dengan keamanan data. Menanggapi kasus kebocoran data ini, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mempertebal pertahanan dari dokumen-dokumen penting negara. Yang pertama, dari segi hukum, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang disebut dengan Informasi dan Bisnis Elektronik atau ITE. Penekanan utama undang-undang ini berkaitan dengan aktivitas ekonomi elektronik. Meskipun undang-undang ini juga memiliki peraturan yang bertujuan untuk melindungi data pribadi, pengaturan perlindungan data pribadi secara khusus diatur dalam pasal 26 undang-undang tersebut. Yang kedua, dari pihak lembaga. Lembaga seperti Kominfo dan juga DPR RI juga gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka semakin memperhatikan keamanan data dan juga privasi mereka. Di antaranya, melalui webinar yang diadakan terbuka dan juga online untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, dengan pengembangan infrastruktur keamanan siber. Yang ketiga, dengan cara pelatihan dan juga pengembangan SDM hingga perkembangan atau juga pembuatan pusat data nasional. Yang ketiga, beberapa bentuk keamanan lain dalam hal teknis. Yang pertama, seperti penggunaan kata sandi yang kuat. Biasanya, dari pihak perangkat sering merekomendasikan sandi yang sulit dan juga susah diingat. Akan tetapi, ini merupakan cara atau juga bentuk kewaspadaan dari perangkat untuk menjaga data penggunanya. Yang kedua, aktivasi autentikasi dua faktor. Two-factor authentication merupakan proses autentikasi dua tahap yang mana proses keabsahan akses oleh akun dilakukan menggunakan proses validasi tambahan, yakni selain dengan menggunakan kata sandi yang kuat juga menggunakan kode rahasia. Pada beberapa layanan seperti perbankan, teknik ini mampu memberikan lapisan keamanan tambahan yang cukup baik. Yang ketiga, pembaruan perangkat lunak. Melakukan pembaruan perangkat lunak juga dinilai penting untuk meningkatkan data keamanan digital karena untuk memastikan bahwasannya sistem dan juga aplikasi kita menggunakan versi yang paling aman. Pembaruan perangkat lunak juga sering mencakup kepada perbaikan sistem keamanan yang lebih baik lagi. Keempat, kewaspadaan terhadap ancaman phishing. Phishing adalah bentuk kejahatan dunia maya yang paling umum yang melibatkan pencurian informasi pribadi dan juga data sensitif orang lain dengan mengirimi mereka pesan, email, atau komunikasi digital lainnya. Pelaku phishing sering menggunakan teknik seperti mengirim email phishing, dokumen berbahaya, atau pesan instan yang mencurigakan untuk menargetkan individu dan mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan juga detail keuangan lainnya. Sehingga kita perlu waspada terhadap pesan-pesan bahkan sambungan telepon dari nomor asing karena bisa jadi itu mengancam data pribadi kita. Tentunya, meskipun berbagai upaya pemerintah masih digalakan, kita juga masih wajib untuk menjaga privasi dan juga data keamanan pribadi. Apalagi untuk hal-hal yang tidak perlu dan juga mencurigakan. Kuatnya kemajuan teknologi dan juga arus globalisasi membuat manusia kadang-kadang lupa diri bahkan semena-mena menggunakannya dan bahkan merugikan orang lain. Sehingga kita juga perlu mendukung dan juga menyukseskan upaya dari pemerintah seperti taat pada hukum, menyukseskan dan juga merealisasikan kegiatan sosialisasi kemasyarakatan seperti aksi untuk penguatan literasi digital. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat membangkitkan kewaspadaan untuk teman-teman semua agar semakin menjaga privasi dan juga keamanan datanya dari pihak-pihak yang mencurigakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.